masyarakat kita banyak yang tidak paham dengan Arab Gundul, banyak yang tidak paham dengan kitab kuning. Maka dengan adanya terjemahan-terjemahan ini, insya Allah ini lebih membentengi daripada masyarakat kita daripada paham-paham ataupun akidah-akidah salafiyah. Nah, ini saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Yang pertama, Wahabi itu akidahnya beda dengan kita. Mereka ini mengikuti akidah sesat menyesatkan. Hukumnya dosa besar. Ikut akidah Wahabi ini dosanya lebih besar daripada berzina dan mencuri. Mengapa? Karena lancang kepada Allah, berani pada Allah, merendahkan Allah. Karenanya bermakmum kepada Wahabi itu hukumnya makruh. Makruh, sah tapi makruh. Kalau yang ada imamnya Wahabi, sebaiknya bagaimana? Ulama kita khilaf. Ada yang mengatakan sebaiknya bermakmum, ada yang mengatakan sebaiknya sholat sendiri. Mengapa sholat sendiri? Karena bermakmum sama dia gak nambah pahala, malah mengurangi pahala, defisit pahalanya. Jadi begitu, itu yang pertama. Yang kedua, masalah anjuran kitab-kitab kuning diterjemahkan. Pertama, di tiap-tiap daerah, misalnya daerah sini, itu perlu ya ada masyarakat anaknya masukkan pondok belajar kitab kuning. Di Pekanbaru ini kan sudah ada pondok-pondok kitab kuning. Misalnya pondoknya Ustadz Zulhendri Rais yang baru dibuka, itu kan ngajarkan kitab kuning. Atau pondok Nurul Azhar di mana ya? Pondoknya UAS tuh di Palas ya, di Rumbai. Hah? Di Palas. Jadi masukkan di situ, biar bisa baca kitab kuning. Karena di daerah-daerah, misalnya daerah sini, kalau di daerah sini ada ustadz yang alim satu, walaupun gak berceramah, Wahabi gak berani macam-macam. Cukup ustadznya muncul dah lari dia. Jadi gak perlu diajak debat Wahabi itu. Ada ustadz alim dah pergi. Kalau sampai gak ada orang alim, diintai, nanti diambil masjidnya. Kemudian yang kedua, masalah menerjemahkan kitab-kitab gundul ke dalam bahasa daerah. Ini sudah dilakukan sebenarnya. Bahkan kalau saudara ke toko buku di Jakarta atau di Surabaya, hampir semua kitab sudah ada terjemahannya. Terutama kitab-kitab kurikulum di pondok-pondok ada terjemahannya semua. Tinggal cari dan beli, itu aja. Cuma masyarakat kita ini kan bukan masyarakat baca. Masyarakat kita ini kebanyakan masyarakat pendengar. Kalau disuruh beli buku gak mau. Gak mau suruh beli. Kalau dikasih mau, tapi gak dibaca juga itu. Mau menerima buku dan siap tidak membaca. Itu masyarakat kita. Itu bukan yang awam. Yang ustadz-ustadz kadang malas baca buku itu. Apalagi yang biasa-biasa. Memang rendah memang semangat baca di negeri kita. Makanya sekarang ini ada toko buku besar, toko buku Gunung Agung, itu mau ditutup. Toko buku terbesar pertama kan Gunung Agung, lalu Gramedia. Ini sebelum ada Gramedia. Ini kan punyanya Cina mu'allaf, namanya Haji Masagung. Mengapa toko buku besar ini ditutup? Ini pertanda bangsa kita memang sudah gak baca buku. Baca apa? Sekarang ini lihat HP sekarang itu. Ini pertanyaan pertama ya, wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, terakhir. Bapak-bapak itu belakang, yang ibu-ibu gak ada. Assalamualaikum Ustaz. Kiai. Salam. Nama saya Romo Barat. Saya ingin bertanya Pak. Tadi Kiai bilang bahwa kalau kita bersedekah niatkan kepada orang tua. Bagaimana hukumnya Pak
kita bersedekah, kita niatkan kepada orang tua atau berdoa lah, khususnya doa berjamaah itu karena Rabbana Rabbikirli umpamanya. Apakah itu sampai karena orang tua kita meninggal dalam keadaan kafir, Pak? Bagaimana hukumnya itu, Pak? Orang tua itu kan meninggal dalam keadaan kafir. Kita bersedekah, kita niatkan untuk orang tua. Nah, atau berdoa itu untuk keselamatan supaya orang tua kita itu dosanya yang peduli. Bagaimana hukumnya itu, Pak? Sampai apa tidak, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih ya. Kalau orang tua yang meninggal dunia itu orang kafir, matinya orang kafir, maka tidak boleh didoakan dan tidak boleh bersedekah untuk dia karena tidak sampai dan tidak boleh memang. Kalau masih hidup didoakan boleh, tapi bukan doa ampunan. Doakan agar dapat hidayah, doakan agar sehat walafiat, agar lancar rizkinya dan hidup bahagia. Itu gak apa-apa. Tapi kalau mendoakan orang kafir belum Islam agar diampuni gak boleh. Kalau misalnya ada orang kafir kasih sedekah sama saya, doakan ya mudah-mudahan tambah lancar rizkinya, gak apa-apa begitu. Tapi kalau mudah-mudahan diampuni gak boleh itu. Jadi begitu. Khususnya saya pakai kata memang saya malam. Jadi bagaimana hubungan saya dengan orang tua saya? Apakah sudah putus? Apakah seperti arahan Pak Kiai tadi kan? Kalau bersedekah, saya jujur memang mau saya seperti itu. Saya sedekahkan. Nah, jadi karena saya malam memang orang tua saya jelaskan. Ya, Sudah meninggal, Pak. kalau sudah meninggal begitu maka putus. Yang hanya boleh dilakukan itu ke kuburannya, ziarah kuburnya aja. Karena apa namanya, ziarah ke kuburan orang kafir itu boleh. Berdoa. Ya, bukan mendoakan, datang aja, datang. Itu namanya ada ul hukuk, memenuhi kewajiban anak pada orang tua. Kalau mendoakan nggak boleh. Ya datang aja ke situ. Kalau mau datang misalnya hari Jumat. Karena kalau hari Jumat orang kafir itu lagi libur dari siksa. Lagi tidak diazab, lagi santai dia. Di kuburan itu. Kalau mendoakan nggak boleh. Kalau ziarah ke kuburannya nggak apa-apa. Sudah ya? Tidak perlu kita aminkan kepada kita kan ini habis sholat. Ya aminkan untuk orang tuanya yang lain aja. Amin untuk orang tua kalian. Saya gak bisa, gitu aja dalam hati. Atau untuk orang tua atasnya yang muslim. Siapa? Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kan orang tua kita juga itu. Mendoakan orang tua yang atas ya, yang beriman gitu. Maksudnya bukan yang dekat tapi yang jauh, mungkin begitu.